Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, sesuatu yang tak pernah akan menyentuh hati saya yang dingin. Sampai hari itu tiba, ketika saya bertemu dengan dia, pemuda gagap yang membuat dunia saya berputar terbalik. Dalam sekejap, segala keyakinan saya runtuh, dan saya terjerumus ke dalam pusaran emosi yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, saya, seorang arsitek muda bernama Arjuna, menjalani hidup yang teratur dan monoton. Pagi hari saya bangun, minum kopi hitam, lalu bergegas ke kantor di kawasan Sudirman. Malam hari, saya kembali ke apartemen kecil saya di Kemang, ditemani buku-buku desain dan mimpi-mimpi yang tak pernah terwujud. Saya tak pernah memikirkan cinta, apalagi cinta sesama jenis. Di Indonesia, hal seperti itu masih tabu, disembunyikan di balik senyuman palsu dan norma masyarakat yang kaku. Tapi takdir punya rencana lain. Itu terjadi di sebuah kai kecil di Blok M, tempat saya biasa bertemu klien. Saya duduk di sudut, menunggu mitra bisnis, ketika seorang pelayan mendekat. Dia tinggi, kurus, dengan kulit sawo matang khas orang Jawa. Matanya coklat hangat, tapi saat dia membuka mulut untuk bertanya pesanan, kata-katanya tersendat. Mama, Papa, apa yang Anda ingin inginkan? Gagapnya begitu parah, membuat saya terkejut sejenak. Tapi ada sesuatu di senyumnya yang malu-malu, membuat saya tak bisa marah. Saya memesan espresso, dan dia pergi dengan langkah gugup. Nama dia adalah Bagas. Saya tahu dari nama tagnya. Setelah itu, saya mulai sering datang ke kai itu bukan karena kopinya enak, tapi karena ingin melihat dia lagi. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan saya, meski kata-katanya selalu tersendat. Selamat siang, Pak Arjuna. Saya tersenyum dan perlahan kami mulai berbincang. Dia bercerita tentang kampung halamannya di Yogyakarta, tentang mimpi menjadi guru, tapi gagapnya membuatnya sulit mendapat pekerjaan. Saya mendengarkan dan untuk pertama kalinya hati saya tergerak. Hari-hari berlalu dan pertemuan kami menjadi rutinitas. Saya ajak dia jalan-jalan ke Monas saat akhir pekan. Di bawah cahaya matahari senja, dia mencoba mengungkapkan perasaannya. Aku suka berada di dekatmu. Kata-katanya pelan tapi penuh makna. Saya pegang tangannya dan saat itu saya sadar ini cinta. Tapi cinta kami tak mudah. Keluarga saya, orang tua yang konservatif dari keluarga Betawi, tak akan pernah menerima. Dan Bagas, dia punya rahasia yang belum dia ceritakan. Suatu malam di tepi pantai Ancol, kami duduk berdua. Angin laut menerpa wajah kami dan dia mulai bercerita. Aku punya sahabat dede dekat, Nana namanya Riko. Kakak kami bebe besar bebe bersama. Riko ternyata adalah mantan kekasihnya. Mereka putus karena tekanan keluarga, tapi Riko masih mencintainya. Saya cemburu, tapi saya tekan perasaan itu. Tapi sekarang, hati kukuku mimi milikmu, katanya sambil memeluk saya. Malam itu, kami berjanji untuk bersama, meski dunia menentang. Konflik mulai muncul ketika proyek arsitek saya membawa saya ke Bali untuk survei. Saya ajak Bagas ikut, dan di sana, di tengah sawah hijau Ubud, kami merasakan kebebasan. Kami berjalan tangan bergandengan, tertawa saat dia mencoba mengucapkan nama-nama tempat dengan gagapnya. Ubud Bebebautiul. Saya cium keningnya dan saat itu dunia terasa sempurna. Tapi telepon dari ibu saya datang. Arjuna, ada yang ingin bertemu kamu. Calon istri dari teman ayah. Saya bohong bilang sibuk, tapi hati saya gelisah. Kembali ke Jakarta, rahasia kami mulai terbongkar. Teman kantor melihat kami berdua di mal, dan gosip menyebar. Bos saya panggil, Arjuna, hati-hati dengan image perusahaan. Saya marah, tapi lebih takut kehilangan Bagas. Dia mulai ragu, gagapnya semakin parah saat stres. Apa kakak kita harus berhenti?
Tanya dia dengan air mata. Saya peluk dia erat, tidak, kita lawan bersama. Tapi pengkhianatan datang dari orang terdekat. Riko muncul kembali. Dia hubungi saya, bilang Bagas masih bertemu dengannya. Saya tak percaya, tapi saat saya ikuti Bagas ke sebuah warung di Jogja saat dia pulang kampung, saya lihat mereka berdua. Riko pegang tangan Bagas dan Bagas tak menolak. Hati saya hancur. Keke kenapa? Tanya saya saat konfrontasi. Bagas menangis, Riko meme membantu keke keluargaku. Aku tak bisa meme menolak. Ternyata keluarga Bagas miskin dan Riko beri pinjaman. Itu bukan cinta, tapi kewajiban. Saya marah, tinggalkan dia. Hari-hari berikutnya gelap. Saya minum, kerja lembur, tapi bayangannya tak hilang. Sampai suatu hari, Bagas datang ke apartemen saya, basah kuyup oleh hujan. Aku cici cinta kakak kamu, Bubu bukan Ririko. Kami bertengkar, tapi akhirnya, kami saling memakan. Cinta kami lebih kuat dari pengkhianatan. Tapi badai belum berakhir. Keluarga saya tahu dari gosip. Ayah marah besar, kamu bawa malu keluarga. Mereka usir saya dari rumah. Bagas dukung saya, kami pindah ke apartemen kecil. Kami berjuang bersama, dia dapat kerja sebagai tutor priat, meski gagapnya tantangan. Saya desain rumah impian kami di kertas, mimpi masa depan. Puncak konflik datang saat Riko tak terima. Dia ancam sebarkan foto kami ke media sosial. Kakak kita harus lawan, kata Bagas dengan tegas, meski suaranya gemetar. Kami lapor polisi, tapi di Indonesia, hukum tak selalu adil untuk kami. Riko ditangkap atas tuduhan pemerasan, tapi kami jadi sorotan. Teman-teman menjauh, tapi cinta kami bertahan. Akhirnya, di sebuah desa kecil di Lombok, kami temukan kedamaian. Saya buka studio arsitek kecil, Bagas ajar anak-anak desa. Gagapnya tak lagi penghalang, malah inspirasi. Kakak kamu meme membuat aku jadi lele lebih baba baik, katanya suatu malam di bawah bintang. Saya peluk dia dan kamu, cintaku. Cinta kami, meski penuh luka, mengajarkan arti kesetiaan sejati. Setelah kejadian dengan Riko, hidup kami mulai stabil. Di Lombok, angin pantai menyegarkan jiwa kami. Saya, Arjuna, fokus pada desain rumah-rumah ramah lingkungan, terinspirasi dari alam Indonesia. Bagas, dengan gagapnya yang unik, jadi idola anak-anak. Mereka tak mengejek, malah belajar sabar dari dia. Bu guru baba Bagas, Cece ceritakan lala lagi dodo dongeng itu, pinta mereka. Dia tersenyum dan hati saya meleleh melihatnya. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, surat dari ayah datang. Kembalilah, nak. Ibu sakit. Hati saya terbelah. Bagas dorong saya pergi. Pepe pergi sasa saja, aku tunggu. Saya terbang ke Jakarta, dan di rumah sakit, ibu terbaring lemah. Arjuna, makan kami, bisiknya. Ayah duduk di samping, wajahnya keriput. Kami salah, nak. Cinta tak kenal batas. Air mata saya jatuh. Mereka tahu tentang Bagas dari gosip, tapi sekarang mereka ingin bertemu. Saya bawa Bagas ke Jakarta. Pertemuan itu tegang. Ayah pandang Bagas, anak muda, apa kamu sayang anakku? Bagas gagap parah karena gugup. Ya, papa pak. Aku cici cinta dia lele lebih dada dari apapun. Ayah tersenyum tipis, baiklah, selamat datang di keluarga. Itu momen ajaib. Ibu peluk Bagas, kamu baik hati. Kami menangis bahagia. Tapi kebahagiaan tak bertahan lama. Riko bebas dari penjara, dan dia balas dendam. Dia sebarkan rumor di kampung Bagas, bilang Bagas penyimpang. Keluarga Bagas, yang tadinya tak tahu, marah besar. Kakaknya datang ke Lombok, seret Bagas pulang. Kamu bawa malu keluarga. Bentaknya.
Bagas menangis, aku tatatak bibi bisa hidup tata tanpa Arar Arjuna. Saya lawan tapi mereka bawa dia pergi. Hari-hari tanpa Bagas seperti neraka. Saya telepon tapi diblokir. Saya pergi ke Yogyakarta cari rumahnya. Di sana saya temui ibunya yang tua. Anakku menderita karena kamu, katanya dingin. Tapi saya tak menyerah. Malam itu saya panjat pagar, masuk kamar Bagas. Dia terkejut, Arar Arjuna. Kami pelukan dan dia cerita, keluarganya paksa kawin dengan gadis tetangga. Kami kabur malam itu, naik kereta ke Surabaya. Di sana, kami sembunyi di hotel kecil. Kiki kita akan baba bahagia, katanya. Tapi polisi datang, kakak Bagas lapor penculikan. Kami dipisah. Di kantor polisi, saya jelaskan ini cinta bukan kejahatan. Polisi bingung tapi akhirnya lepas kami karena tak ada bukti. Kembali ke Lombok, kami lebih hati-hati. Saya usulkan pindah ke Bali, mulai baru. Bagas setuju. Di Ubud, kami sewa rumah kecil dekat sawah. Saya kerja relance, dia buka kelas online untuk anak berkebutuhan khusus. Gagapnya jadi kekuatan, dia bantu anak-anak seperti dia. Kakak kamu ini inspirasi kukuku, kataku. Tapi trauma pengkhianatan Riko masih ada. Suatu malam Bagas mimpi buruk, bangun menangis. Aku tak takut kehilanganmu. Saya peluk dia, aku di sini selamanya. Cinta kami dalam, penuh luka tapi juga harapan. Akhirnya, kami nikah secara simbolis di Pantai Kuta, hanya berdua. Di bawah matahari terbenam, kami tukar cincin. Dede dengan cici cinta ini, aku bebe berjanji setia, katanya. Saya jawab, selamanya. Itu akhir dari perjuangan kami, awal dari kehidupan baru. Kehidupan di Bali seperti mimpi. Pagi hari, kami bangun dengan suara ayam berkokok, minum kopi Bali sambil lihat sawah hijau. Saya desain ila untuk turis, Bagas ajar ya om. Tapi bayang Riko masih menghantui. Suatu hari, email anonim datang, aku tahu kalian di mana. Saya takut, tapi Bagas tenang. Kiki kita hadapi bebe bersama. Riko muncul di depan rumah kami. Wajahnya pucat, aku minta maaf. Ternyata dia sakit kanker. Aku cici cinta Bagas, tapi sasa salah caca cara. Bagas menangis, makan dia. Saya ikut meski sakit hati. Riko pergi dan beberapa bulan kemudian kabar duka datang. Dia meninggal. Itu buat kami sadar, hidup singkat. Kami mulai aktif di komunitas di Bali. Saya bantu desain pusat dukungan, Bagas beri workshop tentang menerima diri. Gagap-gagap bubu bukan kekurangan, tapi kekhususan, katanya di seminar. Orang-orang tepuk tangan dan saya bangga. Tapi konflik baru muncul dari dalam. Saya dapat tawaran kerja besar di Singapura. Ini kesempatan, sayang. Bagas ragu, aku tak mama mau jajah jauh. Kami bertengkar. Kamu egois. Bentak saya. Dia pergi, tinggal catatan, aku perlu waktu. Hari tanpa dia kosong. Saya tolak tawaran itu, cari dia. Ternyata dia di Pantai Sanur, duduk sendirian. Mama, aku tak takut ditinggal. Kami rekonsiliasi, pelukan di pasir. Keluarga Bagas mulai lunak. Kakaknya telepon, ibu ingin bertemu. Kami pergi ke Jogja. Di sana ibu peluk Bagas, makan ibu, nak. Mereka terima kami, meski pelan. Hidup kami penuh warna. Kami adopsi anjing, namai Gagap. Tertawa saat Bagas panggil dia dengan Gagap. Cinta kami tumbuh, dari drama jadi kedamaian. Tahun berganti, kami semakin kuat. Saya buka Irma arsitek kecil di Denpasar, Bagas jadi konselor. Tapi badai datang lagi. Gempa di Lombok, rumah kami rusak. Kami selamat, tapi kehilangan banyak.
Kiki kita baba bangun lala lagi, kata Bagas. Kami bantu korban distribusi bantuan. Di sana, kami temui anak yatim yang gagap seperti Bagas. Kami adopsi dia secara tidak resmi, ajar dia. Itu beri makna baru. Tapi pengkhianatan datang dari teman. Seorang rekan bisnis curi desain saya, klaim miliknya. Saya marah, depresi. Bagas dukung, kakak kamu lele lebih baba baik dada dari itu. Kami lawan di pengadilan, menang. Cinta kami diuji lagi saat Bagas sakit. Demam tinggi, dokter bilang stres. Saya rawat dia, sadar betapa rapuh hidup. Jaja jangan Titi tinggalkan aku, bisiknya. Saya janji. Setelah sembuh, kami liburan ke Raja Ampat. Di sana, di air biru, kami renungkan hidup. Cici cinta Kiki kita seperti lala laut, dada dalam dada dan tete tenang. Kembali, kami lebih bahagia. Keluarga datang berkunjung, terima kami sepenuhnya. Waktu berlalu, kami rayakan ulang tahun pernikahan simbolis ke-5. Pesta kecil di pantai, dengan teman-teman. Bagas beri pidato, gagap tapi penuh emosi. Arjuna, kakak kamu haha hidupku. Tapi mimpi buruk kembali. Ancaman online dari kelompok radikal, tahu tentang kami. Penyimpang. Kami takut, tapi lawan dengan advokasi. Bagas dapat penghargaan sebagai inspirator. Di acara, dia bilang cici cinta tatatak keke kenal gege gender. Konflik akhir, saya dapat diagnosis penyakit kronis. Bagas hancur, tapi rawat saya. Kiki kita lawan bebe bersama. Dalam perjuangan cinta kami semakin dalam. Akhirnya, saya sembuh berkat dukungan Bagas. Kami pindah ke desa kecil di Sumatera, hidup sederhana. Bagas tulis buku tentang hidupnya, jadi bestseller. Gagap cici cinta judulnya. Kami adopsi anak secara legal melalui program Beri Rumah Hangat. Cinta kami dari drama jadi legenda. Di usia tua, duduk di teras, pegang tangan. Aku cici cinta kakak kamu, selamanya. Saya jawab, selamanya. Hidup kami penuh luka tapi indah, ajarkan bahwa cinta sejati menang atas segala.